في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Nah sekarang, bagaimana sekarang kita bisa melihat langsung dari kitab Ar-Raddul Jamil? Saya ini sudah membahas kitab ini, saudara-saudara, sudah lama sekali. Ketika saya menulis buku yang berjudul Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Dan buku ini juga sudah pernah ditanggapi oleh teman muslim, ya, antara lain Teologi Islam versus Kristen, sanggahan terhadap buku Menuju Dialog Teologis Islam dan Kristen oleh Bambang Nursena. Ya, saya dulu memang jarang mau menanggapi tanggapan-tanggapan orang terhadap tulisan saya, karena apa? Kadang-kadang memang tidak proporsional. Tetapi sekarang ya saya maulah sedikit-sedikit saya kutip, karena supaya orang bisa meluruskan apa yang saya maksudkan tidak seperti yang ditanggapi oleh banyak orang itu. Nah, penulis Raddul Jamil itu membaca Alkitab dalam terjemahan bahasa Arab. Menurutnya dasar ketauhidan itu sangat jelas dalam sabda Yesus, misalnya di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, dan itu yang sampai sekarang itu diulang-ulang oleh para polemikus muslim, bahwa ketika Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus, itu disamakan dengan dua kalimat syahadat pada zaman Isa, yaitu la ilaha illallah, Isa kalimatullah atau Isa Rasulullah, ya. Ya, Rasulullah itu ditekankan karena yang engkau utus, kalau kalimatullah karena gelar yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 45, An-Nisa ayat 171, Ali Imran ayat 39 dan sebagainya. Tentu ini adalah memandang kekristenan dari sudut pandang Islam. Dan yang kedua, justru dikutipnya dari surat Rasul Paulus, ya. Di dalam buku Raddul Jamil itu dikutip surat Rasul Paulus khususnya dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Di mana pada ayat 4 itu jelas-jelas ada ungkapan tidak ada ilah kecuali Allah yang esa. Dalam terjemahan yang dikutip oleh Raddul Jamil itu disebutkan wa an la ilaha illallah. Itu dibaca dengan la ilaha ghairullah, sama saja maknanya. La ilaha ghairullah, tidak ada ilah selain Allah. Dan dalam terjemahan yang lazim itu di dalam bahasa Arab adalah falana nahnu ilahun wahidun wa huwa al-abulati minhu kulusai'in wa ilaihin narji'u wa lana rabbun wahidun wa huwa yasu al-masih alladzi bihi kana kulusai'in. Dan bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ini berasal dan kepadanya akan menuju atau akan kembali, kalau dalam terjemahan bahasa Arab begitu, dan satu-satunya junjungan agung, satu-satunya Rabb, satu-satunya Gusti, satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu diciptakan. Nah, olehnya di sini menunjuk kepada Kristus sebagai firman Allah yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Hadza kana fil bati indallah, lalu ditekankan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Kullu say'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun say'un mimma kana. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh firman Allah, dan tanpa Dia, tanpa firman itu tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teks itu
ditekankan sedemikian rupa, khususnya ungkapan la ilaha ghairallah, tidak ada ilah selain Allah oleh penulis Radul Jamil, tetapi sayangnya dia tidak memahami itu dari sudut pandang kitab suci Kristen sendiri, tapi dipahami dari sudut pandang Islam. Nah, ini saya kira menurut saya sebuah bentuk pembajakan terhadap kitab suci agama lain. Ya, sama persis ketika orang-orang Kristen mencari pembenaran dari Quran dan hadis tentang ketuhanan Yesus, menurut saya itu salah secara metodologis. Karena apa? Karena itu bukan kitabnya kok dicarikan untuk mencari pembenaran dari kitabnya orang. Itu saya kira rancu ya. Nah, dalam sanggahannya atas kelahiran Yesus, Radul Jamil itu membuat prinsip-prinsip aneh dalam tafsir tekstual sebagai berikut. Pertama, kalau teks-teks Injil itu disesuaikan dengan nalar yang masuk akal, teks-teks Injil itu disesuaikan dengan nalarnya dia yang dianggap masuk akal, itu harus dipahami secara literal. Jadi kalau ada teks-teks yang cocok dengan pandangan dia, harus dipahami secara literal. Tapi sebaliknya jika ayat-ayat tersebut menghalangi pandangannya atau dianggap tidak masuk akal, harus ditafsirkan secara alegoris. Dengan asumsi yang dimaksud itu bukan literal, tapi harus dipahami secara majasi. Gitu. Kedua, jika buktinya kontradiktif, beberapa bagian yang menegaskan dan beberapa bagian yang menyangkal, ya, kita tidak boleh membiarkan dalam keadaan kontradiksi itu, katanya, sampai kita tiba pada satu keyakinan untuk mendamaikannya. Karena ketidakmungkinan menyatukan dalam satu arti dua hal yang kontradiksi. Jadi ini sebetulnya ya menafsirkan teks-teks Kristen itu dalam makna yang dipahaminya sendiri, tentu tidak memenuhi kaidah dari penafsiran atau eksegese kitab suci Kristen sendiri. Nah, satu contoh misalnya, bagaimana kitab Radul Jamil itu membajak teks-teks perjanjian baru yang dipahami menurut pemahaman dia. Misalnya Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau sebagai Allah yang benar dan esa. Innaka al-ilahul haq wahdaka, satu-satunya Allah yang hak, ya. Dan yang telah mengutus Yesus Kristus. Jadi di situ kata arsala, ya sebetulnya itu yang menjadi kata rasul, utusan. Arsala mengutus, mengirim. Tetapi tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja yang tahu. Ayat ini dipahami bahwa Yesus tidak mengetahui datangnya hari kiamat. Maka tidak mungkin dia adalah Tuhan. Jikalau sekiranya mungkin cawan ini akan lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, tetapi jadilah kehendakmu. Jangan seperti yang ku kehendaki, tetapi jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 39. Lalu ditulis juga dikutip juga dalam Markus pasal 15 ayat 35. Dan perkataannya saat disalib, maksudnya perkataan Yesus saat disalib, lalu dia kutip, Eloi, Eloi lama sabaktani. Dan ini kata Ibrani yang artinya, dia mengatakan begitu. Wahatihi kalimat Ibrani, ya ini adalah kalimat Ibrani yang artinya ilahi, ilahi, ya ilahku, ya ilahku, lama taroktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kitab Radul Jamil mengutip beberapa teks. Nah, ayat-ayat ini yang berbicara tentang kemanusiaan Yesus ditekankan sedemikian rupa. Tetapi ingat bahwa selain ada ayat-ayat yang menekankan kemanusiaan Yesus, teks-teks Injil juga menekankan ayat-ayat keilahian Kristus sebagai firman Allah yang kekal tadi. Nah, bagaimana kemudian ayat-ayat keilahian Yesus itu dimaknai dengan pendekatan Islam, khususnya pendekatan kaum sufi. Ini misalnya,
Di dalam Yohanes 10 ayat 30 sampai dengan 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperintahkan, yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Lalu dikutip lagi ayat 34 dan 3 sampai 36 untuk mengungkapkan apa maknanya teks yang dikutip sebelumnya tadi. Tidakkah tertulis dalam Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah ilah-ilah. Alihatun, ya Elohim maksudnya di sini. Jika mereka yang kepada siapa firman itu ditujukan disebut ilah-ilah atau Elohim, sedangkan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Masihkah engkau berkata kepada dia yang dikuduskan Bapa dan telah diutus ke dalam dunia? Jadi kata ini sebetulnya dalam bahasa aslinya theoi, itu kata jamak dari theos, Elohim. Tapi ini maknanya gelar. Seperti misalnya diutusnya Musa dan Harun. Disebut Elohim di situ bukan berarti Allah yang Maha Kuasa. Tetapi konteksnya ketika Yesus menyamakan dirimu dengan Allah itu beda dengan apa yang disangkal oleh penulis ini. Sebab ketika Yesus mengatakan, bukankah dalam kitab Yahudi sendiri disebutkan kamu adalah Elohim, tetapi Yesus mengatakan, maka salahkah saya kalau saya mengartikan bahwa saya ini anak Allah? Nah, anak di sini harus dikembalikan maknanya pada Yohanes pasal yang pertama, yaitu monogenes theos, anak tunggal Allah. Karena anak Allah itu adalah satu ungkapan alegoris yang menunjuk kepada firman Allah. Maka dikatakan, dan firman itu telah menjadi manusia. Wal kalimatus sara jasadan wa hala bainana, dan telah tinggal di antara kita, wa ra'aina masduhu masdan, dan kita telah melihat kemuliaannya, benar-benar kemuliaannya, ya, sebagai putra tunggal Bapa, sebagai satu-satunya yang berasal dari Bapa. Terjemahan dari monogenes tadi, liwahidi minal ab mamlu'an nikmatan wa haqqon, yang penuh anugerah dan kebenaran. Itu dalam terjemahan bahasa Arab. Jadi maknanya anak Allah ini, Yesus mau menunjukkan bahwa anak Allah itu adalah satu-satunya yang mewahyukan siapa Allah, yaitu monogenes. Rujukan tentang monogenes patros, anak tunggal Bapa, atau anak tunggal Allah ini menunjuk kepada enarki in hologos, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman yang kekal tadi. Sedangkan Yesus menjawab secara verbal, kenapa kamu menyalahkan saya? Jadi ketika Yesus mengatakan, kenapa kamu menyalahkan aku? Karena menuduhku sebagai menyamakan diri dengan Allah. Padahal di dalam kitab Taurat disebutkan kamu adalah ilah-ilah, kamu adalah Elohim. Tetapi Yesus menegaskan tidak hanya berhenti pada kata theos atau kata Elohim. Yesus menegaskan bahwa dia adalah anak Allah. Anak Allah di sini maksudnya adalah anak tunggal Bapa. Liwahidi minal ab tadi. Monogenes patros. Satu-satunya yang menyatakan siapa Bapa. Lah siapa lagi kalau bukan firmannya sang Bapa. Maka kristologi kalimatullah atau kristologi logos itu menjadi sentral sekali di dalam dialog teologis Islam dan Kristen. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan ayat ini nanti menjadi penghalang bagi penulis Rodul Jamil, sehingga dia harus mencari-cari cara untuk membatalkan ungkapan bahwa firman yang bersama-sama dengan Allah itu adalah firman Allah. Lalu dia menawarkan jalan keluar seperti pemahaman Islam, yaitu pemahaman kaum sufi. Kalau kaum sufi dalam
keadaan dia itu sudah fana al-fana. Ya, dalam kondisi seperti itu dia mengatakan annal haq, aku adalah sang kebenaran. Seperti yang ditekankan oleh misalnya Mansur Al-Halaj misalnya. Kalau di Jawa seperti Syekh Siti Jenar. Nah tentu konteksnya akan berbeda karena ini teks-teks Kristen yang dipahami dalam konteks sejarah Islam yang relatif jauh lebih baru daripada yang melatar belakangi sabda-sabda Yesus itu sendiri. Ya. Ayat-ayat ini, ya ini kita ngikuti argumentasi Radul Jamil. Mendukung gagasan yang ingin kami buktikan dalam masalah al-ittihad, yaitu penyatuan mistik, ya, seperti Al-Halaj tadi. Menurut penulis, orang Yahudi mencela Yesus karena perkataannya, aku dan Bapa adalah satu, dalam arti harafiah dan bahwa dia kemudian benar-benar menjadi Allah. Tapi Yesus sendiri menjawab keberatan mereka, karena dia berbicara dalam makna majasi katanya. Penulis lalu menunjukkan kepada mereka apa dasar metafor itu dengan memberikan perbandingan dengan ungkapan anna qultu ilaikum alihatun. Aku telah berfirman, kata Tuhan dalam kitab Mazmur, kalian adalah Elohim, kalian adalah ilah-ilah. Padahal faktanya kamu bukan Allah, begitu juga Yesus juga bukan Allah. Jadi ini cara dia untuk mengeliminir paham yang sangat jelas dalam teks bahwa Kristus itu adalah putra Allah dan putra Allah ini menunjuk kepada monogenes theos, satu-satunya yang mewahyukan siapa Allah, ya. Maka dikatakan yang lahir dari Bapa sebelum segala abad tadi diartikan secara metaforis seperti pemahaman kaum sufi dari masa jangan hanya masa Islam, tapi masa setelah zaman Nabi Muhammad munculnya Mansur Al-Halaj itu. Lalu keilahian Yesus dipahami seperti hadis qudsi yang juga dijadikan oleh rujukan kaum sufi. Lebih lanjut ia membandingkan teks ketuhanan dengan hadis qudsi di mana sabda Nabi telah berbicara atas nama Tuhan. Ketika hamba-hambaku mendekati aku, tidak ada yang lebih menyenangkan bagiku ketimbang mereka menaati perintah-perintahku. Kemudian jika seorang hamba datang kepadaku melakukan pekerjaan melebihi dan di atas apa yang diminta, begitu dia mulai melakukannya, aku akan mencintainya. Dan jikalau aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar. Menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat, menjadi tangannya yang memegang benda-benda, kakinya yang berjalan, dan lidahnya yang dengannya ia berbicara. Jadi dia menyangkal keilahian Kristus berdasarkan pemahaman kaum sufi yang muncul jauh setelah zaman kekristenan, bahkan juga setelah zamannya Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir, bagaimana penilaian dia tentang Kristologi Kristen. Dan dia sudah mengenal tentang 3 mazhab Kristologi, yaitu Kalsedonia, non-Kalsedonia, dan pre-Kalsedonia. Jadi Kalsedonia itu adalah mazhab resmi Kekaisaran Roma saat itu yang kemudian menjadi gereja Yunani Ortodok. Lalu non-Kalsedonia itu menjadi gereja Koptik Ortodok dan gereja Syriak Ortodok, Armenian Ortodok, dan satunya adalah Asiria Timur yang kita mengenalnya sebagai gereja-gereja Nestorian itu. Yang pertama, dia menyerang Kristologi Yakubiyah. Kenapa disebut Yakubiyah? Sebetulnya itu ungkapan dari pemerintah Yunani ketika itu yang sedang menghegemoni kebudayaan orang-orang Kristen Oriental. Karena sebetulnya gereja Syria, Koptik itu kan berasal dari zaman Rasuli. Misalnya gereja Koptik itu berasal dari hasil penginjilan Rasul Markus di Alexandria. Nah, bahkan kalau gereja Syriak Ortodok itu hasil penginjilan di Rasul Petrus. Nah, untuk mematahkan
fakta bahwa gereja-gereja kuno ini berasal dari masa rasuli, maka kemudian disebutnya Yakubiyah. Kenapa Yakubiyah? Karena itu berasal dari nama Yakub Baradaya atau Yakub Al-Baradai. Siapa Yakub Baradai itu? Adalah seorang yang kemudian merestorasi gereja Syriak Ortodoks setelah dia dihancurkan oleh orang-orang Yunani pada waktu itu. Jadi pernah ya memang ada konflik sesama Kristen itu, memang itulah yang menyebabkan kekristenan tercabik-cabik. Nah kemudian Yakub Baradius ini dengan dukungan Ratu Theodora pada abad ke-5 lalu menahbiskan kembali imam-imam, diaken-diaken di seluruh wilayah yang dulu diporak-porandakan oleh gereja Bizantium atau orang-orang Yunani Bizantium. Maka dikenal pula sebagai gereja yang diorganisir kembali, bukan didirikan oleh Yakub Baradai. Lalu dalam sejarah perbandingan agama lalu disebut sebagai aliran Yakubiyah. Sebetulnya aliran ini, nama aliran ini untuk merendahkan asal-usul rasuli dari gereja Syria maupun gereja Koptik. Tapi ya sudahlah, itu memang sudah terjadi. Kita tidak usah mengulang-ulang itu. Kita mesti memaafkan sejarah dan menatap masa depan bersama. Lalu bagaimana penilaian penulis Rodul Jamil? Sekte yang pertama adalah mereka yang percaya pada satu kodrat Yesus Kristus. Menurut kitab Rodul Jamil, karena keyakinan mereka bahwa kodrat manusiawi Kristus bersatu dengan hipostasis, secara hipostasis dengan kodrat keilahiannya, sehingga mereka meyakini hakikah salisah, kodrat yang ketiga. Ini penilaian Rodul Jamil, tentu itu tidak benar. Keyakinan itu sangat sesat katanya. Karena jika kodrat manusia bersatu dengan keilahiannya, menjadi kodrat yang ketiga, dia memiliki semua kodrat ilahi dan semua manusia juga, dan bersekutu satu sama lain. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin kodrat ilahi bersandar pada kodrat manusia di dalam Yesus katanya. Nah tentu penilaian tentang kodrat ketiga itu adalah salah. Sebab di dalam pandangan gereja non-Kalsedonia yang dasarnya itu adalah mengacu pada rumusan konsili ekumenis di Efesus yang itu meresmikan formula yang dikemukakan oleh Markirilos dari Alexandria, mia pesis ton theon logon sesarkumeni, yang artinya satu kodrat ganda firman Allah yang menjadi manusia, dan itu bukan kodrat campuran. Manusia dicampur dengan Tuhan, tidak seperti itu. Dipahami bahwa kodrat ganda itu ya ibarat pedang yang dinyalakan dengan api. Maka disebut pedang yang berapi. Tetapi pedangnya tetap pedang, apinya tetap api. Dia menyatu sedemikian rupa, tetapi tetap bisa dibedakan. Nah seperti itulah kodrat ganda Kristus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ini penilaian yang salah dari kitab Rodul Jamil. Yang kedua, penilaian tentang gereja Kalsedonia. Sekte kedua kata mereka adalah mereka yang mengaku doktrin dua kodrat dalam satu pribadi Kristus. Mereka disebut Malkaniyah, Melkait. Kan dari kata melek atau malik yang artinya raja. Artinya gereja yang didukung oleh raja. Mazhab ini percaya bahwa kodrat ilahi Kristus bersatu dengan kodrat manusianya. Tetapi masing-masing kodrat tanpa campuran. Ya sebetulnya sama dengan non-Kalsedonia. Cuman bedanya kalau rumusan non-Kalsedon itu kesatuan antara kemanusiaan dan keilahian Kristus itu dinyatakan di dalam mia pesis satu kodrat ganda. Sementara kalau gereja Kalsedon itu disebut sebagai satu hipostasis, satu pribadiannya itu saja. Mazhab ini percaya bahwa kodrat ilahi Kristus bersatu dengan kodrat ilahi. Masing-masing tanpa bercampur, tanpa berpisah, itu sudah clear antara kedua gereja sekarang ini.
Tentu saja menurut penulis Radul Jamil, kepercayaan Melkit juga keliru karena kodrat ketuhanan itu abadi tanpa permulaan. Sedangkan kodrat manusia itu diciptakan dan bermula pada batas ruang dan waktu. Ya itu betul. Iman Kristen juga memahami seperti itu. Menurut kitab Radul Jamil, seperti itu. Padahal sebenarnya yang diawali oleh waktu itu ya kemanusiaan Yesus. Kan dikatakan bahwa anak itu akan disebut Yesus. Lah itu mulai kapan adanya? Itu ya ketika firman itu berinkarnasi menjadi manusia melalui anak Maryam, maka dikatakan setelah genap waktunya. Berarti kan memasuki ruang, memasuki waktu. Yang memasuki ruang dan waktu itu kemanusiaan Sang Kristus. Kemanusiaan yang dikenakan oleh Sang Sabda ketika menjadi manusia. Bukan Sang Sabda diawali oleh waktu. Seperti itu. Jadi penilaiannya sebetulnya penilaian yang salah ya. Baik itu bagi aliran Kalsedon maupun non-Kalsedon. Yang ketiga, penilaian atas aliran kristologis dari gereja Asiria Timur. Dalam pandangan kaum Nestorian, kodrat ilahi tidak disatukan dengan kodrat manusia secara hipostasis. Melainkan diartikan sebagai penyatuan satu kehendak secara sempurna. Namun dalam sudut pandang Radul Jamil konsepnya juga tidak jelas. Karena jika yang dikehendaki Yesus mengikuti hukum-hukum Allah, padahal semua nabi dan utusan melakukan hal yang sama, tapi tidak pernah disebut mereka ya Allah. Nah mereka salah, yang disebut Allah itu kan bukan kodrat kemanusiaannya. Yang disebut Allah itu ya firman Allah yang kekal tadi. Namun demikian jikalau pernyataan kehendak berarti bahwa kehendak Allah dari semua bersatu dengan kehendak Yesus, teori ini juga salah katanya. Karena banyak teks Injil juga mengacu pada fakta ketidaktahuan Yesus pada hari kiamat. Artinya pada saat Sa'ah itu adalah hari kiamat. Ini yang dipakai oleh teks Injil bahasa Arab. Sebetulnya mirip sekali dengan redaksinya Quran. Misalnya, wa innahu la ilmul lisa'ah. Sesungguhnya Isa itu benar-benar merupakan pengetahuan tentang kiamat, itu dalam surat Zukhruf ayat 61. Penilaian Radul Jamil ini juga salah sebab dalam kristologi Asiria Timur, Yesus Kristus sebagai firman Allah adalah Allah. Karena kesatuan firman dan Allah dalam kemanusiaannya yang tetap itu dua kodrat tapi tidak sekedar ketaatannya seperti nabi-nabi. Sekalipun dalam penilaian Asiria Timur itu kesatuannya nggak jelas juga. Kalau di dalam gereja Kalsedon dan non-Kalsedon itu lebih jelas. Karena bahwa firman itu tidak sekedar mendiami manusia, tapi firman benar-benar menjadi manusia. Batu sandungan utama penulis Radul Jamil untuk memahami iman Kristen secara benar, terutama pada fakta nuzulnya firman menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Tapi di pihak lain firman itu adalah Allah. Maka inkarnasi Kristus sebagai firman Allah yang adalah Allah itu coba disangkal, kalau dicari-cari. Dia menemukan salah satu terjemahan dari bahasa Koptik, wuh bisaji aparusarkis. Lalu diterjemahkannya menjadi wal kalimatu sani'a jasadan wahala bainana. Yang oleh penulis Radul Jamil diartikan sang sabda itu dan firman Allah itu telah menjadikan manusia. Jadi firman menjadi manusia diartikan sebagai firman menjadikan manusia. Saya kira di dalam terjemahan Koptik pun juga tidak seperti itu. Jadi ini cara dia kemudian mencari-cari pembenaran tetap apa yang sudah dipikirkannya. Dan termasuk buku yang menanggapi tulisan saya itu juga seperti itu. Dia menyangka bahwa bahasa Koptik itu adalah bahasa aslinya kitab Injil, buku ini. Nah ini saya katakan bahwa makanya dulu saya malas untuk menanggapi, tetapi ya itu salah juga saya. Mestinya ditanggapi juga karena hal seperti itu kalau tidak ditanggapi menganggap dirinya benar. Padahal jelas sekali bahwa
Tidak bisa orang melompat dari satu terjemahan ke terjemahan lain untuk membangun sebuah teologi yang dianggap kebenaran. Penulis-penulis Muslim kadang-kadang hanya menerapkan satu ayat, dipilih ayat mana, entah itu terjemahan, entah itu bukan teks asli, pokoknya ini mendukung pandangannya lalu dianggap jadi pembenaran dari pandangannya. Tentu saya katakan tidak berlebihan kalau ini sebuah bentuk pembajakan terhadap kitab suci Kristen yang dipahami secara sepihak sebagai pembenaran terhadap ajaran Islam. Nah, itu kira-kira perjumpaan Islam dan Kristen pada abad ke-11 lewat buku polemik yang berjudul Raddul Jamil. Dan ini sebetulnya sudah banyak dibahas oleh para pemerhati dialog teologis Islam Kristen. Salah satunya tulisan dari Romo Sediak yang diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Dan juga banyak sekali tesis atau disertasi yang telah membahas mengenai Raddul Jamil ini. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim.